kita tidak menyediakan sarana pendukung untuk firman Tuhan seperti PowerPoint. Kita mengandalkan Alkitab kita masing-masing. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Jadi karena sepanjang minggu ini begitu padatnya aktivitas sampai mempersiapkan PowerPoint pun sepertinya tidak ada kesempatan, mungkin di lain waktu atau mungkin juga perlu juga sekali-sekali begini ya, supaya tidak menjenuhkan. Tapi resikonya memang kalau tidak ada pendukung begitu, pengkhotbahnya diminta untuk kreatif. Bagaimana kreatif saya tidak tahu. Setiap orang itu beda-beda metode, stylenya ya. Nah, mari kita buka Alkitab kita Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Adakah di situ? Nah, Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ada ini. Sambil kita buka di handphone kita masing-masing, Bapak Ibu. Ibrani 2 ayat 1 sampai ayat 4. Di sebelah sini sudah dapat? Sudah. Sebelah tengah? Sudah. Sebelah kanan? Sudah. Oke. Di laptop? Belum. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Ya, bisa diperbesar. Terus lagi. Terus iya. Oke. Baik, mari kita baca sama-sama Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Hitungan yang ketiga kita baca secara serentak. 1, 2, 3. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Haleluya. Mungkin ada di antara kita yang menginginkan bahasa Batak. Saya baca dalam bahasa Batak. Sonon Mahatana Heber 2 ayat 1 di baini naima muba gemusta maniok hata nam tabihi unang tung di bawah bom kita aigari hata nahina tahun di akas suruani gari hotdog jalan nasa pangalausion dohot hatuison mangalap pamaloson mahubar kagam maadong dapat hapurusatta molo tatuison haluaw nasa ibudangi
Pola do Tuhani maka tahossa dimulanai jala mos di pasat akan begesa tuhida. Ai doho do debata maka tidakon marhite-hite akatadda doho halongangan doho ragam ni pabainan hagugun. Nang marhite-hite tot di perbadia na sinangihonna guru lomo di doa. Haleluya. Ada di sini jawab supaya saya baca. Ini sudah orang Batak, nama lebih pintar dari saya. Karena nama khas untuk ibadah masyarakat. Sampai sombong tuh kaget. Tapi kita bersyukur beliau sudah diwisuda hari Jumat yang lalu ya, Ibu Gembala sudah diwisuda. Kita doakan supaya ilmu yang didapatnya dapat dipersembahkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Di usia seperti ini, dia masih mau didorong, ya, masih mau didorong. Jadi kalau saya bawa beliau kuliah gitu, terus dia masuk kelas, saya tinggal. Saya lihat dia kasihan, tapi mau. Tapi apa yang bisa dia perbuat, dia telah perbuat. Tetapi akhirnya hari Jumat yang lalu beliau diwisuda. Ya, ini adalah kemurahan Tuhan. Amin. Nah, di usia tua dia bisa mencapai begitu. Tapi memang peluangnya masih ada ke depan, tapi dia tidak mau lagi. Sudahlah. Kalian di situ, yang penting saya sudah bisa melangkah seperti ini. Nah, itulah tentang itu. Nah, saudara-saudara, penulis Ibrani berkata, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Dikatakan harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Jadi setiap kita mendengarkan firman harus diteliti. Kemarin, jadi anak-anak ini kalau ada sesuatu yang berbeda di pikirannya langsung saya ditelepon. Ya, misalnya si Yohana, dia punya kesempatan pegang HP lalu ditelepon. Lalu bertanya, Pak, begini, tidak perlu saya kasih tahu ya apa masalahnya. Tapi setiap ada hal-hal yang mengganjal, karena sebelumnya kan mereka sudah punya pemahaman. Jadi alangkah perlunya anak-anak kita diberangkatkan dengan sebuah pemahaman. Seperti kemarin Pak Barat cerita tentang Nikolas waktu dengar firman Tuhan di sini, ternyata di kampusnya itu saudara-saudara, walaupun Kristen, tidak semua orang mengenal Tuhan. Tidak semua mereka peduli tentang apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi ketika Nikolas cerita tentang surga dan neraka, teman-temannya bilang, percaya kau itu? Bayangkan, seorang mahasiswa Kristen berkata, kamu percaya itu ya? Ternyata banyak orang gak percaya dengan surga, gak percaya dengan hidup kekal, gak percaya dengan neraka. Bagaimana dengan kita? Jadi syukurlah anak-anak Tuhan diberangkatkan dengan pembekalan. Makanya saya katakan ketika Nikolas mendengar firman itu, sebelumnya dia sudah pertanyakan dalam pikirannya. Tapi ketika saya sampaikan, lalu ditanya di rumah lagi, bagaimana ini Pak? Langsung mengerti dia, langsung tuntas pengertiannya. Nah, Yohana pun demikian Bapak Ibu. Lalu dia bilang, tidak salah bertanya begitu Pak, tidak salah kita mempertanyakan firman Tuhan, tidak salah. Karena jemaat Berea, kenapa disebut itu jemaat yang
dipuji oleh Tuhan, karena ketika mereka mendengar, mereka meneliti pasca dengan apa yang tertulis. Mereka jemaat Berea apa itu atau jemaat apa? Pernah dengar Bapak Ibu? Jemaat Berea apa ya? Jadi ketika mereka mendengar, mereka periksa. Jangan sampai karena kebutuhan kita yang banyak ini, kita mencari-cari firman yang cocok dengan kebutuhan kita, sementara kita mengabaikan kebenaran yang disampaikan itu benar atau tidak. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Ya, makanya anak-anak kita itu anjurkan terus untuk datang ke ya, mumpung ada mentor. Kalau nggak ada lagi mau gimana? Ya, kami nggak ada waktu kadang untuk lagi pula seusia begini kurang mendarat lagi bagi orang muda. Nanti kalau orang muda kan lalu saya khotbah, saudara, lalu karena yang khotbah adalah orang yang tua. Tapi kalau karena pembina mereka itu gaya-gaya muda, mereka mudah menyampaikan pesan-pesan. Jadi selagi masih ada kesempatan, kerahkan baik yang kelas 6 SD, SMP, dan ketika mereka merantau, mereka punya pembekalan. Amin. Punya pembekalan. Ada juga seorang pemuda yang lulus dia SBMPTN ke Papua. Saya tidak sangka ini kau berani nggak ke sana? Berani om katanya. Perempuan, pemuda kita. Ternyata di sana sekarang ngapain dia? Sambil melayani, sambil kuliah. Tidak pernah dia merantau sejauh itu. Ke Medan pun nggak pernah, ke Bali pun nggak pernah, jauh dari orang tua. Tapi tiba-tiba langsung ke Papua. Dan dia melayani di sana sambil kuliah. Jadi perlu anak muda itu mendapat pembekalan. Amin. Firman Tuhan. Kalau tidak, apa yang terjadi? Hanyut di bawah arus. Ada arus yang akan menghanyutkan. Jangankan anak muda kita. Nanti kita lihat poin-poinnya. Ya. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat. Nah, sekarang tema firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema yaitu awas hanyut di bawah arus. Awas hanyut. Karena arus ini ada arus yang deras, ada arus yang tidak terasa. Tidak terasa. Saya kan pernah, mungkin Bapak Ibu masih ingat ilustrasi yang sering saya sampaikan. Ya, kebetulan hanya masih itu ilustrasi tentang maka saya ulang-ulang. Kalau ada dua ilustrasinya saya ganti-ganti. Nah, tapi kebetulan masih ini. Dari mana muncul istilah sirene? Kalau sirene kan kalau ada orang meninggal, ambulans bunyi. Jadi kalau ada sirene duduk ke jembatan, di situ langsung gempa. Belum datang, belum tahu siapa yang meninggal, orang sudah nangis dulu. Wah, gitu. Karena pengaruh sirene ini. Ternyata sirene ini hanya lewat. Karena dia tahu si tetangga kita sedang di rumah sakit, dipikir itu. Artinya pengaruh sirene ini luar biasa. Sirene ini artinya ada tanda bahaya, ada pemberitahuan, ada sesuatu yang terjadi. Itu artinya. Ternyata sirene ini adalah nama seorang dewi Yunani. Dewi Yunani, yaitu Gowarni Begu.
Jadi begu dan juga marbuar-buar. Namanya Siren, Dewi Siren. Dewi Siren ini tinggal di laut. Jadi kalau di keyakinan orang Batak, orang Parapat, Aji Batak atau sekitar Toba, katanya penghuni danau ini ada beruang. Menurut mereka, benar atau tidak, namanya pun kepercayaan ya. Tentu kita tidak terlalu mementingkan nama itu ya. Yang jelas setiap daerah ada kuasa-kuasa kegelapannya ya. Tentang namanya urusan mereka ya. Nah, jadi tinggalnya Dewi Siren ini ada di lautan, di Batu Karang. Nah, jadi di tengah laut itu ada Bukit Karang. Bukit Karang ini kelihatan sedikit, tapi di bawahnya ada karang-karang yang tajam. Dia kelihatan kalau ombak itu turun naik. Waktu turun kelihatan, waktu naik tidak kelihatan. Dan ada temuan, saudara-saudara, ditemukanlah ternyata di dasar laut itu banyak kapal-kapal yang karam dan tengkorak rangka-rangka manusia banyak di bawah. Kenapa? Karena ternyata itu adalah nelayan-nelayan yang mencari ikan. Jadi menurut ceritanya, nelayan-nelayan ini semakin jauh mereka semakin banyak ikan. Dan ditambah lagi suara yang mereka dengar dari Pulau Karang itu begitu merdu. Jadi setiap laki-laki mendengar, indah sekali suara itu. Suara itu suara seorang wanita. Suara. Coba. Tanpa mereka sadari, mereka mendayung ke arah sana, pelan-pelan. Terus suara itu menarik. Tanpa mereka sadari, perahu mereka kandas di Batu Karang, akhirnya lengket di situ, pecah. Kapalnya tidak ada pertolongan, namanya pun di tengah laut, dan akhirnya mereka mati. Jadi banyak orang mati di sana karena Dewi Siren. Dia pelan-pelan menarik orang, hanyut, akhirnya hanyut. Jadi banyak anak Tuhan, orang Kristen hanyut bukan karena arus yang deras, tetapi arus yang tidak terasa mereka sedang ditarik. Jadi kemarin juga ada waktu wisuda itu ada seorang anak Tuhan, Profesor Sigurian, orasi ilmiah. Ya. Tema yang dibahas adalah degradasi iman. Jadi banyak orang Kristen sekarang ini tanpa disadari dia sudah meninggalkan Tuhan, meninggalkan pengajaran-pengajaran yang benar. Akhirnya mereka kehilangan keselamatan. Makanya penulis Ibrani berkata, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Banyak anak Tuhan yang hanyut di bawah arus. Dulu dia menggebu-gebu dalam Tuhan. Makanya seringkali Tuhan izinkan masalah datang. Ya. Alkitab mengatakan tertindas itu baik bagiku supaya aku mengerti ketetapan. Lebih suka aku di dalam penderitaan, kata Rasul Paulus. Supaya apa? Dia itu masalah yang dihadapi itu mengontrol kehidupan. Kalau kita mungkin nggak suka kan,
saya pun nggak suka. Tapi itu pengakuan Rasul Paulus. Kalau bisa masalah itu pergilah. Mana enak ada masalah. Tetapi Paulus memilih untuk berada di situ. Jadi kalau kita seringkali berdoa, Tuhan singkirkanlah masalah ini Tuhan. Hancurkan, buang jauh. Boleh saja satu waktu, tetapi setelah Tuhan mengerjakan sesuatu dalam masalah. Jadi kita melihat Bapak Ibu, begitu banyak anak Tuhan yang hanyut. Kalau dulu dia menggebu-gebu, waktu dulu kan gereja kita itu dianggap bidan, dianggap sesat. Seringkali minoritas itu dianggap sesat oleh mayoritas. Dulu jemaat kita di Azibata belum seberapa dianggap sesat. Lalu mereka bilang, tangis-tangisan, doa roh Tuhani, jolok roh Tuhani, wasa berteriak-teriak. Jadi anak Tuhan yang mendengar itu dianggap sebagai halak namanya sahi. Jadi pangisah-kisah dan amat somoni menurut kelompok kecil ini. Hari berganti hari anak-anak Tuhan ini mulai diberkati Tuhan. Lalu ada orang bilang lagi, ngapain berteriak-teriak? Emangnya Tuhan itu jauh? Oh ya betul juga ya, Tuhan itu kan dekat. Gak usah lagi berteriak-teriak. Kan ada penurunan. Ada perubahan. Bisa-bisa gak usah berdoa. Karena apa? Kasih Tuhan jauh lebih besar. Ada penurunan. Kalau dulu ketika gereja Tuhan itu dihina, dianggap sesat, patangis-tangis, naritik, satoki mengker, satoki tangis, kan gitu kan gereja kita. Naritik itu harwalakan. Anak-anak Tuhan itu bersatu hati. Ala sapak kilalaan gak bisa daruhan. Jadi akan sapak kilalaan sama-sama dihina, sama-sama dijauhkan dari hubungan, juga dijauhkan. Akhirnya sama-sama maksada mahalaki tangis bergandengan tangan. Rodoa nungai Tuhan. Ibu tahu udah mana? Saudara, saya arah bala basma rufa akan fokus akan nasa masuk hitungan akan mengisolat akan posok akan penumpang gak bisa dah gak hibur berapi-api. Makanya di zaman dulu itu gampang pengajaran itu digolkan. Unang mangkahuni. Lemah Tuhan madumoi kedua. Biarlah Tuhan membangunkan. Kalau sudah dikubur, biarlah dikubur. Jangan kita yang membangkitkan. Biarlah Tuhan yang membangkitkan. Sahabat sudah anak Tuhan. Jadi kalau diundang tuh acara Bangkal Holi, wah itu tertentang dengan firman Tuhan. Dan mereka sehati. Jadi mereka mudah menggolkan firman itu karena sehati sepikir sahabat kilalaan. Nah, kemudian
Setiap apa yang disampaikan pendeta langsung mereka tampak. Karena pendetanya pun marsiok, sama-sama menderita, sama-sama dihina. Dulu untuk Tuhan. Jadi kalau mereka ke pasar, langsung mereka kompak. Langsung mereka kompak. Nah, kemudian hari berganti hari, mereka masih solid. Tuhan berkata bahwa Godam salah menurut firman Tuhan. Walaupun memang tidak ada dasar Alkitabnya yang kuat, tapi mereka aminkan. Karena dulu Godam itu dipakai untuk siar-siar. Jadi mereka begitu. Jadi pengajaran di zaman dulu itu jelas ya, punya ciri khas. Nah, seiring dengan waktu anak-anak Tuhan tambah pintar. Pergaulan makin luas. Anak-anak Tuhan ini tadinya main sholat, sekarang sudah bisa cari nafkah, sudah bisa membangun soko-soko. Akhirnya orang lihat nih, ngadong biaya, mulai ada teman-temannya. Ketika mulai ada temannya, anak-anak pun mulai bangkit. Pengetahuan mulai bertambah. Jadi semakin pengetahuan mulai bertambah, hubungan semakin luas, mulailah hambar keyakinan awal tadi. Karena penderitaan sudah tidak ada lagi, hinaan mulai berkurang, dan akhirnya mulai tidak jelaslah. Jadi kalau dikatakan anak-anak Tuhan zaman mengokal dulu, mulai pintar anak-anak Tuhan, karena hubungannya sudah semakin luas. Bagaimana nanti perasaannya ini kalau aku nggak datang? Bagaimana perasaan ini? Bagaimana perasaannya ini? Akhirnya ikut merpisuk di ibadah. Ikut merpisuk di ibadah. Karena apa di Tuhan? Cerdik seperti ular, tulus seperti larva. Akhirnya makin berbisuk. Akhirnya makin lama makin sama semua. Makin sama semua. Itu yang disebut dengan hanyut di bawah arus. Ini pelan-pelan terjadi. Pelan-pelan. Akhirnya nggak punya ciri khas, nggak punya identitas. Akhirnya sama sekarang. Semua sama. Nah, kalau begitu apa yang bisa membuat kita berbeda? Kira-kira apa yang membedakan? Kitalah yang mencari tahu. Tapi yang kita ingin bicarakan di sini adalah hanyut. Awas hanyut di bawah arus. Mari kita lihat 3 hal dari ayat ini, tetap ya di ayat ini. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Jadi mengapa kita harus waspada agar jangan hanyut di bawah arus? Ayat 3 mengatakan, karena keselamatan yang ditawarkan Allah itu sungguh luar biasa besar. Sungguh luar biasa besar. Kenapa keselamatan itu luar biasa? Karena siapa juru selamatnya?
Siapa juru selamatnya? Jadi keselamatan itu, nilai keselamatan tergantung dari siapa juru selamatnya. Nah, karena juru selamatnya adalah Allah rela turun ke dunia, dia mengosongkan dirinya demi menyelamatkan kita. Jadi dia itu tidak menyelamatkan kita dengan menyelamatkan dari surga. Ya, aku ampuni kalian, selamat. Dia harus mengorbankan diri karena harus ada korban untuk mengembalikan manusia. Jadi Allah itu menjadi manusia. Kita sudah belajar minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, Rasul Paulus mengatakan, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Kenapa agung rahasia ibadah itu? Karena Allah jadi manusia. Itulah rahasia ibadah orang Kristen. Nah, jadi jangan sampai keselamatan yang besar ini hilang gara-gara kita tidak waspada, akhirnya hanyut di bawah Allah. Padahal keselamatan itulah kebutuhan terbesar dari semua manusia. Keselamatan itu kebutuhan terbesar. Jadi kebutuhan terbesar manusia itu bukan berkat. Yesus tidak perlu datang kalau hanya masalah saudara diberkati. Yesus tidak perlu datang kalau hanya saudara disembuhkan. Yesus tidak perlu datang kalau hanya sekedar memperbaiki hubungan pernikahan. Tidak. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari akibat. Ada 2 yang minggu yang lalu, 2 hal yang membelenggu hidup kita. Apa itu? Dosa dan maut. Tidak ada solusinya. Kalau saudara tidak punya uang, bukan tanpa menjadi seorang Kristen pun, saudara ada solusi. Ya, ada solusi. Jadi kalau saudara ikut Tuhan supaya ada uang, agama lain pun tidak usah percaya pada Yesus, mereka justru lebih hebat. Ya. Ada solusi kalau tidak ada uang. Bisa meminjam. Kalau tidak bisa dipinjam, ya diambil. Kan ada solusi. Kalau sakit bagaimana? Ada solusinya. Solusinya apa? Bisa ke dokter, bisa dipijit-pijit, tapi yang jelas ada solusinya. Tapi untuk dosa dan maut tidak ada solusinya. Makanya keselamatan itu keselamatan yang begitu besar. Karena sang juru selamatnya adalah Allah sendiri, dan keselamatan itu adalah kebutuhan setiap orang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kalau bukan Tuhan. Allah lah yang menyelamatkan kita. Manusia biasa tidak bisa menyelamatkan kita. Makanya Allah menjadi manusia 100% dan dia Allah 100%. Nah, ilustrasi yang disampaikan Pak Tabar kemarin untuk anaknya Nicholas sangat cocok. Jadi kalau anak muda, ini anak muda nanti akan hebat bergelut di sana tentang Allah ini. Kita akan diserang dengan pikiran kita itu akan diserang dengan Tuhan kita. Ya, misalnya bagaimana Allah 100% manusia dan 100% Allah?
Ilustrasinya adalah kalau saya jadi semut. Nah ini perhatikan ya. Kalau saya jadi semut, semut itu siapa? Saya kan? Kan saya menjadi semut kan? Berarti semut saya menjadi semut itu adalah saya. Nah, siapa tadi yang menjadi semut? Saya menjadi semut. Semut yang menjadi semut itu tadi saya. Jadi saya itu menjadi semut. Semut itu adalah saya. 100% semut, 100% saya. Begitu juga Allah jadi manusia. Dia Allah itu 100% dia Allah. Dan dia menjadi manusia 100%. Nah, karena hanya dengan manusia 100% dia bisa mewakili manusia. Dan hanya dengan kemampuan kealahannya dia bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Makanya rahasia ini besar, kata Rasul Paulus. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan. Makanya para penginjil menciptakan lagu ya. Tiada kata seindah keselamatan, kau tebus dosaku selamanya. Makanya banyak orang-orang hanya gara-gara jabatan ganti keyakinan. Hanya gara-gara supaya pernikahan, supaya dia jadi menikahi saya, biarlah saya mengganti keyakinan. Dia mau, dia bodoh, ya, dia bodoh. Itu satu kebodohan. Gara-gara kekayaan, gara-gara harta, gara-gara jabatan, dia mengganti keselamatan yang besar. Jadi kalau ada orang misalnya pasangan, dia belum percaya sama Yesus, harusnya anak Tuhan ini tetap di posisi menjadi anak Allah. Dia berjuang terus menarik ke dia, kepada Tuhan, bukan dia yang ditarik. Nanti dia tidak cukup air matanya untuk menangis menyesal. Karena itu jangan hanya kepada orang, ajari anak kita juga. Jadi lebih bagus kalaupun pada akhirnya ada sebuah keputusan gak menikah begitu, lebih bagus gak menikah daripada kehilangan keselamatan. Makanya saudara-saudara, ketika kita mengerti tentang keselamatan ini yang telah dibayar oleh darah Kristus, maka saudara-saudara, berdasarkan itulah dia mengambil semua keputusan-keputusan. Jangan sampai kehilangan keselamatan. Yesus berkata, untuk apa kamu memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawamu? Untuk apa? Ini yang diwaspadai oleh penulis Ibrani. Kalau kita lihat Bapak Ibu dalam Ibrani pasal 1, latar belakang kenapa penulis ini mengatakan demikian, dia memaparkan tentang siapa sang juru selamat itu. Ibrani pasal 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ternyata Allah ingin. Jadi sebelum genap waktunya, Allah sudah memberitahukan sebelumnya bahwa Dia akan datang, akan ada juru selamat.
Allah berulang-ulang berbicara kepada nabi-nabi dengan berbagai cara. Cara yang pertama, saudara-saudara, kalau kita ingin mengikuti, ketika Adam jatuh dalam dosa, lalu Allah berjalan-jalan di taman itu. Adam, di manakah engkau? Dia datang menjumpai Adam. Kemudian juga contoh yang lain, ketika Abraham duduk-duduk di pintu kemahnya di siang hari, lalu muncullah 3 orang berjalan. Abraham langsung tahu itu adalah Tuhan. Allah menampakkan diri turun menjumpai Abraham. Dan 2 orang diutus ke Sodom. Dan 1 lagi itu adalah Allah yang menjadi berteofani namanya sebelum berinkarnasi. Dia menunjukkan dirinya dalam rupa manusia. Itu namanya teofani. Kalau inkarnasi, Allah menjadi manusia dalam perjanjian baru. Berulang kali dia menyatakan dirinya kepada nenek moyang kita. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, siapa dia ini? Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh dia, yaitu firman. Jadi Yesuslah yang menciptakan alam semesta ini. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia, yaitu Yesus, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi Yesus itu adalah pantulan dari Allah itu. Jadi Allah itu roh adanya. Jadi ketika dia menunjukkan dirinya, itu ditampilkan oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah gambar dan wujud Allah. Jadi untuk mengetahui siapa Allah itu, ya Yesus. Karena hanya Yesus yang menjadi wujud satu-satunya dari Allah itu. Karena Allah itu adalah roh. Dan setelah ia mengadakan penyucian, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, firman itu menjadi manusia. Firman itu adalah Allah yang menjadi manusia. Karena dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu adalah Allah. Karena di zaman sekarang, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, ada sebuah pengajaran yang menghebohkan. Yesus itu bukan Allah. Nah, itu yang harus kita tahu. Itu yang harus kita pahami. Jangan sampai kita hanyut oleh ajaran demikian. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Sementara suku Yehova percaya bahwa Yesus itu punya permulaan. Yesus itu diciptakan oleh Allah, lalu setelah diciptakan, lewat dialah semua diciptakan. Kan itu saksi Yehova. Tetapi pengajaran yang sedang beredar ini lebih jauh dari itu. Dan setelah ia mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Artinya adalah, kenapa penulis Ibrani ini
mengingatkan orang-orang Kristen jangan sampai hanyut, karena sang juru selamat kita itu Allah sendiri yang menjadi manusia. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan karena persoalan udahlah aku tinggalkanlah Tuhan, gak didengarnya doaku. Jadi jangan sampai karena gak didengar doa lalu ditinggalkan. Udahlah gak disembuhkannya sakitku, ku tinggalkanlah Tuhan. Kita datang ke gereja ini karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Bisa saja kita punya masalah di dunia ini, tetapi di akhir kehidupan ini ada kehidupan yang kekal. Itu akibat dari keselamatan yang Tuhan kerjakan. Mana lebih berharga, keselamatan atau saudara mencapai apa yang saudara mau di dunia ini? Makanya banyak anak-anak Tuhan dalam Ibrani pasal 11, anak-anak Tuhan memilih menderita. Pernah gak kita memilih menderita? Ini dalam Ibrani 11 mereka memilih untuk menderita. Karena mereka menginginkan sebuah tanah air yang tidak kelihatan, tanah air surgawi. Jadi masalah saudara-saudara dijawab tidak dijawab, sembuh tidak sembuh, diberkati tidak diberkati di dunia ini, itu relatif. Itu relatif. Boleh saja saudara mempraktekkan iman saudara dalam nama Yesus, saya percaya diberkati oleh Tuhan. Tapi di atas itu semua, keselamatan itulah puncak dari semua. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan. Banyak anak Tuhan begitu rapuh pada hari ini. Mereka menjual hak kesulungannya seperti Esau. Menjual hak kesulungan gara-gara apa? Semangkok kacang merah. Hal-hal yang kecil. Belum kita mengalami aniaya. Belum kita seperti rasul-rasul ditarik, diseret-seret, kemudian digergaji, digoreng, dikuliti. Wah, dikuliti. Sampai ada rasul itu, ada sebuah lukisan Rasul Andreas kalau nggak salah, sampai ada selempang di sininya. Tapi selempang itu adalah kulitnya sendiri. Belum seperti itu. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sudah belajar dari hal-hal kecil ini. Jangan sampai kita hanyut di bawah arus. Lalu yang berikut adalah, ya, karena tidak ada di depan, mungkin Bapak Ibu harus konsentrasi melihat poin-poin ini. Jadi keselamatan itu besar karena ada saksi mata mengkonfirmasi. Ada saksi mata, dikatakan kembali ke pasal 2 ayat 3. Bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan sebesar ini yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Jadi ada saksi yang mengkonfirmasi keselamatannya. Dan ada malaikat-malaikat juga yang memberitakan dalam hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu diberikan oleh malaikat-malaikat, ya. Dan diteguhkan oleh Tuhan sendiri melalui mujizat-mujizat Rasul. Jadi untuk apa Tuhan kerahkan semua ini? Untuk meyakinkan manusia tentang keselamatan. Jadi misalnya kalau ada KKR, ada kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi itu tujuannya apa? Untuk mengarahkan manusia kepada keselamatan. Jadi itu hanya sebagai sebuah tanda untuk menggiring orang kepada Kristus. Karena kenyataannya kan banyak orang yang disembuhkan,
tetapi tidak percaya pada Kristus padanya. Karena mereka hanya ingin kesembuhannya, mereka hanya ingin berkatnya, mereka hanya ingin damai, tenang. Wah, tenang dulu. Mau bikin lagu-lagu gereja dalam tenang, damai. Tapi apakah hanya sejauh itu? Hanya tenang? Untuk tenang, Bapak Ibu bisa download musik tidur, musik tidur, ya. Apa kerja tadi? Relaksasi, tidur. Saudara bisa musik terus nyanyi. Tapi musik itu bisa musik Hindu, musik Buddha, kan, gitu kan? Makanya bukan hanya sekedar musik tidur, Bapak Ibu putar. Saudara harus klik itu instrumen musik Kristen, himne, begitu. Supaya jelas-jelas bahwa musik yang mengantar tidur kita itu musik Kristen. Karena banyak juga musik-musik Buddha, bagus sekali ya. Musik Hindu. Saudara bisa juga tidur dibuat tenang. Jadi kalau hanya bikin tenang, banyak di dunia. Tenang hati, lega. Tapi kita datang pada Tuhan bukan hanya sekedar lega, supaya kita diselamatkan. Amin. Memang tidak salah kita datang ke gereja supaya kita tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, jawaban hidupku. Tapi bukan sekedar cari tenang. Jadi kalau ada masalah, ada ketenangan di sana, kan enggak juga. Tapi tujuan Tuhan memanggil kita supaya kita selamat. Lalu yang kedua, saudara-saudara, akibat mengabaikan keselamatan ini sangat buruk sekali. Ya. Kita melihat di sini, bagaimanakah kita akan luput jika kita menyediakan luput dari mana? Yaitu ada murka yang akan datang, ada hukuman yang akan datang. Kita nggak akan luput kalau kita tidak menghargai keselamatan ini. Ya. Lalu saudara-saudara, yang terakhir ayat 1. Karena itu harus lebih teliti. Apa dikatakan? Apa selanjutnya? Ini, karena itu harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya apa? Kita jangan hanyut. Artinya adalah semua orang percaya tentang Tuhan itu. Baik itu pendeta, baik itu jemaat merantau. Dan banyak kisahnya, banyak anak-anak Tuhan, hamba Tuhan juga hanyut. Tidak ada kekebalan kecuali anak Tuhan itu bergantung sama Tuhan, takut akan Tuhan, menghargai karya keselamatan, tahu prioritas dalam hidupnya itu keselamatan. Keselamatan itu paling berharga dari semua jawaban-jawaban doa yang lain. Karena Yesus membayarnya dengan nyawanya. Kalau berkat, Yesus tidak perlu membayar dengan nyawanya. Kalau kesembuhan, tidak perlu membayar dengan nyawanya. Kalau ketenangan, tidak perlu dia bayar dengan nyawanya. Tapi yang dia bayar dengan nyawanya adalah belenggu dosa dan maut. Tidak ada solusinya. Jadi semua orang percaya tentang Tuhan. Jadi iblis berusaha jangan sampai saudara-saudara, supaya di ujung perjalanan kita ini kita dibelokkan. Makanya harus tetap merendahkan diri, bergantung sama Tuhan. Apa penyebab hanyut? Lalai.
penanggulangan hanyut ini, untuk menanggulangi hanyut adalah teliti memperhatikan apa yang telah kita lakukan. Dan pada akhirnya saudara-saudara, kita semua tetap dalam Tuhan. Jangan ragukan kemampuan Tuhan untuk melindungi kita, tetapi dari kita yang harus memberi respon. Saya baru mendengarkan seorang pengajar Alkitab. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama tidak ada kata taat dalam bahasa sini, tapi yang ada adalah mendengar. Maksudnya apa? Artinya ketika kita mendengar firman, lalu respon kita itu bentuk ketaatan. Jadi semua yang kita respon, setiap kita merespon itu bentuk ketaatan. Jadi Abraham itu ketika dia janjikan, Tuhan menjanjikan bahwa dia akan punya keturunan, akan begini, lalu percayalah Abraham. Artinya dia merespon apa yang Tuhan katakan, responnya itu yang menjadi ketaatan dia. Jadi ketika kita merespon, itulah bentuk bahwa kita percaya. Nah, kalau kita percaya firman Tuhan ini, respon. Saudara merespon. Mendengar berarti merespon. Kalau dia tidak merespon, berarti dia tidak mendengar dengan bagus. Jangan sampai kita hanyut di bawah arus. Jadi 3 hal yang kita pelajari: keselamatan yang Kristus tawarkan sungguh luar biasa besar. Lalu yang kedua, akibat mengabaikannya sangatlah buruk. Kita nggak akan luput dari murka yang akan datang. Lalu yang ketiga, kita melihat bahwa semua orang percaya rentan untuk hanyut. Kita harus bergantung terus. Makanya Tuhan bilang, berikanlah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin, mau dipimpin, mau diarahkan oleh Tuhan, berserah penuh pada Tuhan, memandang kepada anugerah, sehingga kita boleh tetap di dalam Tuhan, kita hidup di dalam kebenarannya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan.